Sekarang kita masuk contoh soal yang keempat ya. Masuk contoh soal yang keempat untuk mencari tenaga yang dibutuhkan oleh tenaga yang dibutuhkan oleh alat berat. Contoh yang keempat ini di sini ada sebuah dump truck dengan berat kosong 50 kg beroperasi pada suatu proyek dengan kondisi jalan tanah liat lunak. Nah, rolling resistennya itu sebesar 55 kg per ton. Jika kapasitas muat dump trucknya 20 meter kubik, ya 20 meter kubik, dan berat isi material yang diangkut adalah 2000 kg per meter kubik, hitung tenaga yang dibutuhkan agar alat berat dapat bergerak. Nah, untuk penyelesaiannya kita hitung dulu berat dari GVW-nya atau gross vehicle weight-nya ya, gross vehicle atau berat bersihnya ya. Nah, di sini berat total ya, berat total. Ada berat kosong sebesar 50 kg. Nah, itu setara dengan 50.000 kg, itu setara dengan 50 ton ya. Kemudian berat muatan di sini 20 meter kubik ya. Kapasitasnya 20 meter kubik. Ya, dan berat isi material yang diangkut adalah 2000 kg per meter kubik. Itu artinya berat muatannya adalah kita kalikan kapasitas dikali berat isi dari berat material yang diangkut ya. Jadi 20 meter kubik dikali 2000 kg per meter kubik. Nah, berarti itu setara dengan 20, kalau 2000 kan 2 ton ya. 20 kali 2 maka itu berat muatannya 40 ton ya, 40 ton. Nah, sehingga untuk berat totalnya, berat kosong kita tambahkan dengan berat muatan 50 ditambah 40 itu 90 ton. Sehingga tenaga yang dibutuhkan atau P sama dengan GVW dikali RR atau roller resistennya. Karena rolling resistennya di sini hanya daya akibat tahannya hanya yang terjadi itu hanya rolling resistance saja, atau yaitu sebesar 55 kg per ton. Kalau di sini juga disebutkan ada pengaruh turunan atau tanjakan, maka kita juga akan memperhitungkan grade resistennya atau grade asistennya. Nah, karena di sini tidak ada, maka tahanan di sini, daya tahan di sini hanya untuk rolling resistance saja atau akibat tahanan gelinding saja. Tahan gelinding itu berarti kan tahan jalannya rata ya, datar. Nah, 90 kita berat total kita kalikan dengan hambatan akibat tahanan resisten ini. 50 ton dikali 55 kg per ton, maka tenaga yang dibutuhkan alat beratnya atau yang dibutuhkan oleh dump truck di sini 4.950 kg ya, atau kalau kita jadikan ke ton juga sama dengan 4,95 ton ya. Nah, tapi di sini kan tenaga itu kan dalam satuan kilogram, maka di sini kita buat dalam satuan kilogram, 4.950 kg. Begitu. Kita lanjut untuk contoh yang kelima. Nah, di sini kita memperhitungkan juga jalannya menanjak atau menurun di sini ya. Nah, suatu permukaan jalan dengan kelandaian 3%. Nah, kelandaiannya 3% ya, akan dilewati oleh dump truck dengan berat kosong alat beratnya atau berat kosong dump trucknya itu 18 ton. Nah, kapasitas baknya 30 meter kubik. Nah, jika faktor hambatannya sebesar 50 kg per ton, RR-nya ya, faktor rolling resistennya itu 50 kg per ton, dan berat isi material 3 ton per meter kubik, hitung tenaga yang dibutuhkan agar alat dapat melewati jalan tersebut. Nah, kita lihat dulu di sini. Berat kosong dump truknya itu adalah 18 ton ya, 18 ton. Berat muatannya adalah 30 meter kubik ya. 30 meter kubik kita kalikan dengan 3 ton per meter kubik. Nah, maka berat muatan itu adalah 90 ton ya, 90 ton. Berat total atau GVW, berat kosong ditambah berat muatan, 18 ton ditambah 90 ton sama dengan 108 ton. Nah, rolling resistance di sini kan ada nilainya adalah 50 kg per ton. Nah,
Di sini dijelaskan suatu permukaan jalan dengan kelandaian. Jadi ada kelandaian di sini, ya, kelandaian. Nah, kalau dia landai maka dia agak menanjak gitu ya, agak menanjak gitu ya. Landai gitu ya. Nah, ini kelandaiannya ada 3% di sini. Nah, 3% itu dilewati oleh dump truck ini. Nah, 3% ya, akibat kelandaian itu 3%. Maka 3% itu setara dengan 3% itu sama dengan 30 kilogram per ton ya. Itu sama dengan 30 kilogram per ton di sini. Nah, ini grade resistennya atau GR-nya 30 kilogram per ton. Nah, maka tenaga yang dibutuhkan oleh dump truck atau P sama dengan GVW atau berat total ya, dikali dengan besar hambatan RR-nya ditambah dengan GR-nya ya. Tapi kalau di sini ada turunan ya, turunannya, maka GA. Nah, GA itu nanti dikurang dengan RR. Kalau di sini kan landai. Nah, itu ada agak menanjak jadi 3% ya. Jadi ditambahkan di sini ya. Nah, RR-nya 50, GR-nya itu adalah 30 karena di sini 3% itu setara dengan 30 kg per ton. Kita kalikan 10 ya. Nah, kita jumlahkan dulu 50 ditambah 30. Di sini 80, maka 108 ton dikali 108 kg per ton. Sama dengan tenaga yang dibutuhkan oleh dump truck-nya sama dengan 8.640 kilogram. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau nanti dijelaskan di sini ada kelandaian, maka kita akan memperhitungkan di sini. Nah, di sini. Nah, pada saat menanjak dan menurun, pada saat menanjak itu kendaraan akan mengalami hambatan yang berasal dari saat menanjak ya, itu berasal dari tahanan gelinding dan akibat tanjakan itu sendiri. Jadi ada dua. Nah, ini disebut dengan grade resistance ya, grade resistance. Grade resistance itu hambatan akibat tahanan gelinding dan akibat tanjakan jalan. Jadi ada RR dan ada GR yang kita tambahkan di sini. Besarnya grade resistance berbanding lurus dengan besarnya tanjakan yang dilalui. Artinya semakin besar tanjakan yang akan dilewati kendaraan, maka semakin besar hambatan yang terjadi. Semakin besar tanjakan, semakin besar hambatan yang terjadi. Sehingga juga semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Nah, dalam setiap 1% tanjakan itu menyebabkan terjadinya hambatan sebesar 10 kg per ton berat alat beratnya. Nah, kan di sini dijelaskan ya, setiap 1% itu ada penambahan 10 kg per ton. Kemudian pada saat menurun itu kan akibat alat angkut akan memperoleh daya dorong tambahan akibat kelandaian. Jadi ada daya dorongnya itu alat angkutnya itu atau alat beratnya itu memperoleh daya dorong sebesar daya dorong tambahan akibat kelandaian. Nah, kelebihan daya dorong akibat kemiringan ini biasanya disebut dengan grade resistance. Jika turunan pada kemiringan tidak terlalu curam, maka hambatan akibat kelandaian perlu diperhitungkan. Kalau tidak terlalu curam, maka kita perhitungkan. Kalau dia tajam atau cukup curam, maka hambatannya bisa kita abaikan. Ya. Begitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita di sini dikatakan ada contoh yang kelima, di sini dikatakan ada pengaruh kelandaian atau pengaruh tanjakan ya 3%, maka RR-nya kita tambahkan dengan 3% ini, karena tadi setiap 1% itu ada kenaikan, ada penambahan 10 kg per ton ya, akibat penambahan daya hambatnya itu sebesar 10 kg per ton. Maka kalau 3%, 3 kali 10 kg per ton, maka 30 kg per ton. Maka ini kita jumlahkan RR-nya. Oke, begitu ya.